Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dikumpulkan di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dipesani supaya mengisi yang serem dan lucu. Padahal bukan lawak dan juga bukan medhi hantu. Tapi angel dipenuhi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Masya Allah, luar biasa pagi ini jamaah kayaknya lebih banyak daripada dulu-dulu waktu kami hadir di sini. Ini berarti kemajuan. Memang Muhammadiyah itu berkemajuan. Tambah maju insya Allah. Alhamdulillah. Pak Wid yang WA saya kayaknya belum kelihatan ini. Ya. Oh, di belakang guys. Kita cari-cari. Kepala sekolah saya dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarri. Allahumma ya Allah, aslih lana, perbaikilah untuk kami dinana, agama kami, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asi. Ya Allah, perbaikilah untukku dalam urusan apa? Dunyana, urusan dunia kami, allati fiha ma'adi, karena di dunia itulah, allati fiha ma'asi, karena di dunia inilah tempat penghidupan kami. Wa aslih lana akhiratana. Ya Allah, perbaikilah untuk kami. Urusan apa? Urusan akhirat kami. Allati fiha ma'adi. Karena di dunia, karena di akhirat inilah, ke akhirat ini tempat kembali, tempat kembaliku. Aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Perbaiki untukku dalam urusan akhirat, karena ke akhirat itulah tempat kembaliku, atau ma'aduna, tempat kembali kami. Waj'alil hayata, ya Allah, jadikanlah kehidupan kami ini, tambahnya usia, umur kami ini untuk apa? Ziyadatan li fi kulli khair,
atau ziyadatan lana fi kulli khair, supaya menjadikan tambahan bagi kebaikan-kebaikan, nambah kebaikan. Waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian sebagai pemutus atau tempat istirahat min kulli syarri, dari segala keburukan, pemutus segala keburukan atau tempat istirahat bagi kita. Inilah 5 poin yang kemudian ketika kemarin diminta untuk menyampaikan tema, saya menyebutkan 5 kebaikan. 5 kebaikan dalam 5 perkara. Dalam urusan dunia, dalam urusan agama, kebaikan dalam urusan dunia kita, kebaikan dalam urusan akhirat kita, kemudian tambahnya umur kita untuk menambah kebaikan, dan dijadikannya kematian sebagai pemutus keburukan atau tempat istirahat bagi kita. Kalau ada yang belum hafal, nanti cari di Google. Cari potongan katanya, kata kuncinya, nanti browsing ketemu. Nah, sekarang apa-apa kan sudah gampang, nggak perlu dicatatkan, sudah cari di Google nanti ada. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama kita mohon kepada Allah agar diperbaiki urusan agama, dalam perkara agama. Karena agama itu adalah ismatu amri, benteng dari segala urusan kita. Kalau kita berdoa biasanya yang kita mohonkan pertama apa? Yang paling sering muncul apa? Kayaknya kok masalah duit. Kayaknya urusan duit ya. Mungkin bahasanya rizki, minta tambah rizki. Tapi yang ada dalam benak kita, perkara rizki itu ya perkara duit biasanya, umumnya. Nah, ternyata kalau dalam hadis ini, dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah, kita minta diperbaiki bukan urusan keuangan kita, tapi urusan agama. Ini yang pokok. Ra'sul amri al-islamu. Pokok urusan itu Islam. Yang utama, yang pokok itu urusan agama. Dan itu menjadi ismah, benteng pelindung dari perkara-perkara kita, urusan-urusan kita yang lain. Kalau agama beres, maka yang lain akan beres. Oleh karena itu Syekh Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari menjelaskan bahwa agama itu menjaga segala urusan kita. Ketika seseorang memiliki kualitas agama yang baik, maka semua keadaan akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Nah, kadang-kadang orang itu fokus memperbaiki urusan, ya tadi, seperti urusan ekonominya, urusan pendidikan, tapi pendidikannya pun untuk dalam rangka mencari dunia juga. Maka tidak nambah beresnya urusan, tapi seringkali menjadi tambah salah, karena niatannya sudah salah. Dengan perbaikan dalam urusan agama, maknanya bisa dari sisi tambahnya pemahaman ilmu kita, tambahnya ilmu, pemahaman agama, tebalnya keyakinan iman kita, dan semakin takwa sifat perilaku kita.
Saya kira 3 aspek ini mencakup aspek agama yang pokok untuk kita perhatikan. Dalam urusan ilmu, dalam urusan keyakinan iman kita, dalam urusan sifat ketakwaan kita. Tentu di dalamnya ada ketaatan dan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Yang dengan diperbaiki urusan agama kita, berarti kita akan mudah untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah. Diberikan kemudahan, diberikan kepemahaman. Mau sholat tidak aras-arasan. Sebab kalau agama ini lemah dalam diri kita, subuh ki rasane isih ngantuk. Engko awan agi kesel-kesele. Sore urung tekan rumah ning dalan. Maghrib wayahe leyeh-leyeh. Isya wis pengen mapan turu. Akhirnya nggak ada yang dilaksanakan. Itu ketika sinyal agama dalam diri kita ini lemah, lemot ya. Maka pagi-pagi itu banyak yang kalah sama setan ya. Pagi-pagi sudah di-KO oleh setan ya kan? Setan kan ngangkangi kita itu ketika subuh atau mau fajar itu. Malam masih panjang, isi adem banget ki, kemulan maning bayi kan. Maka akhirnya bablas. Niate cok mlopos nyong arep tangi gase salat malam. Ning begitu bangun salat malam, kayaknya sih gasiin sedelo meneh. Itu karena sinyal agama kita dalam diri ya kurang, sehingga tidak mampu membangkitkan kita untuk melakukan amalan-amalan ibadah. Agama itu merupakan ismah, tadi kita sampaikan, menjadi benteng. Ternyata yang menjadi benteng pelindung urusan-urusan kita bukan adanya penjaga, bukan adanya tentara, polisi yang menjadi pelindung kita, penjaga ataupun benteng fisik yang akan melindungi kita, tapi agama itulah yang akan menjadi benteng bagi segala perkara. Kemudian yang kedua, nanti kita akan uraikan lebih detail masing-masing poin, tapi kita berikan gambaran secara umum makna dari doa ini. Mudah-mudahan nanti kita sering mengamalkan doa yang menurut saya sangat indah dan sangat bermakna kandungan isinya. Yang kedua, kita mohon kepada Allah agar memperbaiki urusan dunia kita. Wa aslih li dunyaya, ya Allah perbaikilah untukku urusan duniaku. Allati fiha ma'asi, karena di dunia itulah penghidupanku. Ya, inilah gambaran keindahan Islam. Tidak hanya ngurusi akhirat, ukhrawi, tapi dunia juga diperhatikan. Faktanya kita hidup di dunia dan memerlukan dunia. Maka tidak bisa tidak, tetap harus diperhatikan. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar diperbaiki juga urusan dunia kita. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah agar bekerja keras, bekerja yang profesional. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bekerja keras. Nanti kita akan sampaikan kaitannya dengan perbaikan urusan duniawi. Bekerja yang profesional, bekerja yang sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, wa aslih li akhirati, ya Allah perbaikilah urusan akhiratku. Allati fiha ma'adi,
karena disitulah tempat kembaliku. Urusan akhirat. Gerbangnya akhirat adalah alam kubur. Orang kadang menganggap kematian rampung, selesai, wis urusan rampung. Maka ada yang ingin mengakhiri hidup ketika frustasi karena merasa udah ya selesai, udah rampung dan beres urusannya, ora mikir utang maning. Ora usah mikir macam-macam urusan. Ada yang mengakhiri hidup. Padahal kematian itulah awal daripada kehidupan yang sesungguhnya. Maka Rasulullah itu mengatakan bahwa akhirat atau liang kubur adalah awal perjalanan akhirat. Awal ternyata itu. Bagi kita mati, bagi alam akhirat berarti dia lahir. Ya, baru lahir di alam akhirat. Di hadis riwayat Tirmidzi, setelah Rasulullah menyebutkan bahwa kubur adalah awal dari perjalanan akhirat, Rasulullah bersabda, jika seseorang selamat dari siksanya, siksa kubur, maka perjalanan selanjutnya akan mudah, gampang. Tetapi jika ia tidak selamat, susah, banyak mendapatkan azab, siksa, maka nanti perjalanan setelahnya akan lebih susah lagi, lebih berat lagi. Nah, ini maka sering saya sampaikan hadis yang menjelaskan bagaimana penghuni kubur itu berdoa mohon kepada Allah. Ada kalau orang soleh itu akan berdoa, ya Allah segerakan kiamat. Kalau dia mendapatkan gambaran, wah nanti akan mendapatkan surga yang begitu indah. Sebab aroma wanginya pun kan sudah semerbak sampai ke alam kuburnya. Dan supaya bisa segera berkumpul dengan keluarganya. Maka mengharapkan, ya Allah segerakan kiamat. Adapun bagi orang yang banyak maksiat, wah, sama juga, dia sudah ngerti tempatnya akan seperti apa. Maka ia pun minta kepada Allah, tapi mintanya, ya Allah jangan segerakan kiamat. Karena apa? Setelahnya akan lebih ngeri lagi, lebih serem lagi. Setelahnya akan lebih serem lagi. Bukan hanya bayangan-bayangan, betul akan mendapatkan siksa yang nyata. Ini fenomena di alam kubur. Kemudian yang berikutnya kita mohon kepada Allah, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup ini menjadi tambahan bagi segala kebaikan. Tambahnya umur menjadi tambahan kebaikan. Maka Rasulullah pernah ditanya, siapakah orang yang paling baik itu? Rasulullah menjawab, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Maka bersyukur yang diberikan panjang umur. Mungkin sudah ada di antara kita ini yang sudah melebihi batas umum. Sudah diberi bonus-bonus. Nah, ini mudah-mudahan menjadi ini yang termasuk yang terbaik, yang man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya dan baik amalnya. Ya. Maka monggo sami sadar, walaupun namanya kematian itu tidak ada yang mengetahui rahasia. Bisa yang tua duluan baru yang muda, atau yang muda belakangan yang tua duluan. Maunya sing tua dhisik. Tapi nyatanya kan tidak. Siapa saja bisa diambil dulu oleh Allah. Malaikat maut
tidak pandang bulu, wayai mati, yo mati. Kemudian waj'alil mauta rohatan li min kulli syarri. Ya Allah, jadikanlah kematian itu sebagai pemutus segala keburukan atau tempat istirahat. Rohatan lana min kulli syarri. Memang dunia ini tempatnya lelah. Saatnya menanam, saatnya beramal. Dunia adalah tempatnya beramal, menanam mazra'atul akhirah, ladangnya akhirat. Sementara akhirat itulah tempat kita memetik hasil amal kita, buahnya. Saatnya kita menikmati. Ini hari beramal, esok di akhirat hari kita menerima, bukan lagi hari beramal ketika di akhirat. Maka suatu saat Imam Ahmad bin Hambal ditanya, su'ila al-imamu Ahmad bin Hambal, matar rohah ya imam, kapan sih istirahat itu wahai Imam Ahmad? Kok dino mengi dhewe iki yo ibadah ora leren-lerene ngaji pon paing lagi kliwon ono terus ora mbok prei ngre salat yo ono wae sing wajib sing sunah semacam-macam jenis sholatnya, suruh beramal ini kon infak, sedekah, zakat, macam-macam. Maka Imam Ahmad bin Hambal itu menjawab bahwa istirahat itu adalah inda awali qadamin tadauha fil jannah. Istirahat itu kalau kaki kita sudah menginjak surga. Nah, itu baru namanya kita istirahat. Selama di dunia ya memang tempatnya kesusahan, karena tempatnya kita menanam, berusaha. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu konsekuensi hidup. Namun ada orang yang dengan kematian yang mestinya menjadi pemutus keburukan, atau saatnya nanti kita mendapatkan buah dari hasil amal pekerjaan kita. Ketika ada jenazah lewat, Rasulullah itu kemudian bersabda, mustarihun wa mustarohum minhu. Ada orang yang dengan kematian itu maka dia mendapatkan kenyamanan, istirahat. Mustarihun, dia istirahat, leren. Tetapi ada juga dengan kematian itu orang mustarohum minhu, orang lain beristirahat. Ini dua tipe kata Rasulullah ketika ada jenazah lewat. Ada yang dengan kematian itu berarti orang tersebut beristirahat dari lelah letihnya dunia. Tetapi ada juga dengan kematiannya orang lain beristirahat. Kira-kira siapa yang kedua ini? Berarti orang yang biasanya jadi masalah, mungkin pencoleng, penjahat, preman yang suka ngaco, atau yang memang suka merampas, mengkorupsi dan seterusnya, ya, yang menteror. Nah, ketika mati bukannya innalillah dan merasa kehilangan, tapi alhamdulillah, premane wis. Nah, orang jadi istirahat, ya. Maka para sahabat kemudian bertanya, siapakah itu wahai Rasulullah? Yang mati berarti dia mendapatkan kenyamanan, istirahat, dan siapa pula yang menjadi aman, istirahat karena ketiadaannya itu? Maka Rasulullah menjawab, al-abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya wa adzaha.
seorang hamba, seorang mukmin, seorang hamba mukmin dengan kematiannya berarti dia yastarihu min nasobid dunya, beristirahat dari letihnya dunia wa adzaha, dan segala kesulitannya. Tetapi wal abdul fajir, seorang yang seorang pendosa, ahli maksiat, maka dengan kematiannya yastarihu minhul ibad, orang lain, hamba yang lain menjadi istirahat. Wal biladu, bahkan negerinya melo istirahat. Wah, ini cakupannya berarti orang yang bukan hanya di kampung tapi negerinya juga ikut menikmati kenyamanannya dengan kematiannya. Maka ada orang tokoh mungkin yang lagi sakit, tokohnya nyebelin jengkel, ya moga-moga cepat mati wae kae. Wasyajaru waddawabu, bahkan pohon-pohon dan hewan-hewan juga ikut istirahat. Nah, ini gambarannya oleh Rasulullah tentang dua tipe orang dalam perkara kematian. Maka tadi dalam doanya kita mohon kematian itu sebagai pemutus keburukan atau tempat istirahat bagi kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kembali kepada poin yang pertama, bahwa agama itu merupakan pokok urusan. Segala sesuatu mestinya ukurannya adalah ukuran agama. Mau apapun, mau nikah, yang dilihat ya agamanya seperti apa. Itu tuntunan Islam. Tungkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi seseorang itu karena 4 perkara. Lima liha, wali hasabiha, wa jamaliha, walidiniha. Karena apa? Hartanya, nasab keturunannya, kecantikannya. Walidiniha, dan karena agamanya. Tetapi yang Rasulullah tunjukkan fadfar bidzatiddin, supaya milih yang karena agama. Tapi memang fitrahnya manusia kan pinginnya kan semua itu, ya, ya cakep, yo sugih, yo anak wong sing pejabat, wong baik gitu ya, yo ape. Tapi jika tidak semuanya, yang pokok, yang itu tidak tercapai, ya yang paling pokok adalah urusan agama. Masalah pertemanan juga sama. Rasulullah mengingatkan kepada kita, ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang itu bergantung kepada agama temannya. Maka fal yanzur ahadukum mayyu khalil, perhatikan siapa yang menjadi teman. Memilih pemimpin juga sama. Ini nanti sebentar lagi masuk politik, ya, tahun-tahun politik. Tapi ini tidak berpolitik, cuma memang agama menunjukkan ketika memilih pemimpin ya agama. Jangan jadikan orang yang menjadikan agama sebagai sendaguro, alladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba, yang menjadikan agama sebagai main-main dan sendaguro itu sebagai apa? Aulia. Jangan jadikan sebagai pemimpin. Di ayat yang lain juga dijelaskan, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina aulia. Janganlah seorang mukmin itu menjadikan orang-orang kafir aulia, sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai teman yang paling dekatnya, ya. Jangan jadikan orang-orang yang kafir. Ini petunjuk-petunjuk agama. Dalam urusan agama merambah semua aspek. Dalam keluarga juga sama. Pendidikan agama terutama yang mestinya diperhatikan. Kemudian mari kita menakar kualitas agama kita.
Kalau kita mau lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, ada beberapa penggolongan orang di dalam sikap keberagamaannya. Yang pertama, ada orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang mukmin, tapi hanya sebatas pengakuan. Yang kedua, itu ada orang yang menjadikan agama sebagai mainan dan sendaguro. Yang ketiga, ada orang yang beragama sekedar mengikuti tradisi, bahkan kalau ada dalil yang nyata, sementara ada tradisi yang biasa dilakukan, memilih tradisi daripada dalil agama yang jelas. Yang keempat, ada orang yang tibanya menjual agama untuk kepentingan-kepentingan itu sendiri. Dan yang berikutnya, yang betul-betul di dalam keberagamaannya, yang mukminuna haqqan, mukmin yang sebenarnya. Seperti dalam Al-Quran disebutkan, qalatil a'rabu amanna. Ada orang-orang Arab Badui yang datang ke Rasulullah kemudian mengatakan amanna, kami telah beriman. Ternyata disangkal. Allah sendiri yang menyangkal. Kullam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, katakan kami Islam. Karena nyatanya kamu baru sebatas berislam, tapi ternyata belum beriman. Maknanya berislam di sini baru pengakuan, sebatas pengakuan dan berserah diri, mengakui Islam, tapi belum betul-betul beriman. Dan ditegaskan oleh Allah, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman itu belum masuk ke dalam hati kamu sekalian. Ini tipe yang pertama yang tadi saya sebutkan, bahwa harus batas mengaku